Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya prihatin ya dengan apa yang terjadi kepada Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Ya, prihatin kenapa? Karena ada anak-anak mereka, yaitu Keanu dan Kinsu. Namun saya tergelitik ya dengan adanya berita, dengan adanya perjuangan Mbak Imbong untuk mengajukan gugatan cerai dan meminta hak asuh anak. Saya akan membacakan ya sekilas terkait dengan berita ini ya. Ini judulnya, saya langsung bacakan untuk Anda semua. Mbak Imbong ajukan cerai talak Paula Verhoeven tuntut hak asuh anak. Pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Kepala Humasnya Taslimah buka suara mengenai perceraian Mbak Imbong dengan Paula Verhoeven. Gugatan itu diajukan 7 Oktober 2024 yang mengajukan adalah pengacaranya Fahmi Bahmid melalui pendaftaran online. Sudah terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober, tapi baru terdaftar tanggal 8 hari ini. Yang mengajukan Muhammad Ibrahim, kata Taslimah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober 2024. Dalam gugatan itu, Mbak Imbong mengajukan hak asuh kedua anaknya untuk gonogini. Mbak Imbong tidak mengajukannya. Ini saya ulangi ya. Dalam gugatan itu, Mbak Imbong mengajukan hak asuh kedua anaknya. Untuk gonogini, Mbak Imbong tidak mengajukannya. Mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak, pemohon untuk diberikan izin mengucap talak kepada istrinya. Pemohon juga meminta untuk menjadi pengasuh anak dari termohon. Mbak Imbong dan Paula Verhoeven menikah pada tanggal 22 November 2018. Dari pernikahan itu keduanya dikaruniai 2 orang anak berjenis kelamin laki-laki yang saat ini diasuh bersama. Oke ya, saya membaca ini ya. Garis bawahi dulu ya tentang hak asuh anak. Ini yang akan dimohonkan Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven ketika mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Satu dulu ya, satu dulu. Kita bahas ini. Saya beberapa kali mengikuti kaitannya dengan kasus-kasus perceraian. Yang bisa saya simpulkan adalah perceraian itu mudah kalau ada buktinya. Perceraian itu mudah kalau ada buktinya. Apa yang mau diajukan gitu kan? Buktinya disiapkan. Perceraian tidak bisa dilakukan kalau diajukan tanpa bukti. Yang kedua, terkait hak asuh anak. Hak asuh anak, sepanjang yang saya tahu, ketika anak masih di bawah umur atau di bawah ya balita, bawah usia 5 tahun, hak asuh anak pasti akan jatuh kepada ibunya. Itu pasti. Itu kalau jadi bercerai. Emang mudah bercerai? Tidak. Seperti yang disuarakan di berbagai media, bahkan diucapkan oleh Mbak Imbong, bahkan katanya ada pagar makan tanaman, ada orang ketiga. Ingat, dengan mengatakan ini, siapapun yang menuduhkan harus bisa membuktikan. Tidak mudah. Ya. Siapapun yang mendalilkan terkait dengan tuduhan adanya perselingkuhan pihak ketiga,
atau ada orang lain pagar makan tanaman yang mendalilkan wajib membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, hakim tidak akan berani mengambil keputusan. Dan saya yakin pengajuan permohonan gugatan cerai kalau tidak didukung dengan bukti-bukti real, fakta, hakim juga tidak akan berani memutuskan perceraian. Saya kasih contoh satu ya, ini ya, di sini ya, baca ini ya. Saya akan bacakan. Gugatan cerai Andre Taulani ditolak. Ini pertimbangan hakim. Majelis Hakim Pengadilan Agama 3 Raksa, Banten menolak permohonan talak cerai komedian Andre Taulani terhadap istrinya Rin Wartia Trigina alias Erin. Ini pertimbangannya. Majelis Hakim menilai alasan cerai yang diajukan Andre Taulani karena adanya pertengkaran yang terus-menerus terjadi, namun menurut hakim hal itu tidak terbukti. Menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Andre itu tidak terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, itu tidak terbukti. Mereka hanya kurang komunikasi sehingga permohonan ditolak. Silakan Anda baca sendiri ya. Nah, bercermin dari kasus ini, jika Mbak Imbong menuduhkan bahwa Paula Verhoeven terjadi perselingkuhan atau ada orang ketiga, Mbak Imbong harus membuktikan apakah terjadi perselingkuhan. Kalau terjadi, buktinya mana? Nah, inilah yang harus dibuktikan. Jadi saya rasa menurut pendapat saya tidak mudah menuduh orang berselingkuh. Tahu nggak artinya berselingkuh? Berselingkuh kalau hanya komunikasi itu tidak masuk. WA itu tidak masuk berselingkuh. Yang namanya berselingkuh adalah berzina. Yang dihukum di sini itu berzina kalau berzina sama laki-laki lain. Nah, apa arti berzina? Berzina adalah melakukan persetubuhan ya antara suami dengan istrinya orang atau istri dengan suaminya orang atau salah satunya masih bujang. Itu namanya perzinahan. Nah, persetubuhan itu terjadi apa enggak? Kalau tidak terjadi, bagaimana bisa dikatakan ada perselingkuhan gitu loh. Ya, ini hukumnya seperti ini. Ya, salah satu tadi contoh ya dari Andre Taulani. Andre Taulani menggugat katanya begini begitu di dalam rumah tangganya. Hakim tanya, apa buktinya? Saksi-saksinya ada enggak? Kalau tidak ada, gugatan pasti ditolak. Ada juga yang mudah, ada. Nih salah satu contoh, saya kasih kasus ya, yang saya tangani kebetulan. Kasus perceraian. Istri yang menggugat. Apa dasarnya istri menggugat? Katanya nih, istrinya sering KDRT. Iya kan? KDRT. Buktinya apa? Buktinya ya lapor ke polisi. Karena terkait dengan kasus KDRT. Kemudian untuk membuktikan adanya KDRT apa? Visum et repertum. Ternyata benar. Ada di laporan polisi, ada di catatan kriminal polisi, ya kan, dilaporkan kan, kemudian didukung dengan adanya
visum et repertum, bahwa yang bersangkutan benar-benar dianiaya selalu oleh suaminya, sehingga hakim jadikan itu sebagai pertimbangan. Tetapi kalau ini nantinya, kalau tidak bisa dibuktikan terkait dengan perselingkuhan, kemudian ada main dengan pria lain, tapi begitu diajukan di sidang dia tidak bisa menjawab, hakim tidak yakin. Dan kalau hakim tidak yakin, maka permohonan gugatan cerai ditolak. Jangan bicara hak anak dulu, hak asuh anak. Hakim juga memiliki keyakinan bahwa anak masih di bawah umur butuh bimbingan ibunya, bukan butuh kekayaan bapaknya. Itu pendapat saya, ya. Jadi tidak mudah untuk memutuskan, dikabulkan atau ditolak, ya. Anda ya, ini pihak-pihak Baim Wong ini, pengacaranya juga harus bisa membuktikan bahwa terjadi perselingkuhan. Bagaimana cara membuktikan? Ya harus ketahuan bahwa yang bersangkutan betul-betul ada terjadi perselingkuhan. Dan apabila mungkin orang-orang yang melakukan perselingkuhan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian ada bukti-bukti lain, ya, misalnya ada mungkin pisah ranjang, pisah rumah dan sebagainya. Tapi itu semua harus didasari dengan adanya perselingkuhan. Kalau tidak ada perselingkuhan, sulit. Ya, saya katakan ini kenapa? Ya, seperti contoh tadi sudah ada, ya. Jadi tidak mudah untuk hakim mengambil keputusan. Bahkan di kesempatan pertama nanti, apapun yang terjadi, apapun pengajuan gugatan Baim Wong, hakim pasti akan memberikan kesempatan mereka untuk berdamai, rujuk, memperbaiki. Hakim tidak semerta-merta langsung mengambil keputusan. Pasti akan ada kesempatan untuk rujuk. Dan ini hakim pengadilan agama itu realistis. Kalau dalil yang diajukan kemudian tidak bisa dibuktikan, yakinlah hakim akan menolak itu. Demikian dari saya. Terima kasih.